Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Narafam yang berbahagia. Alhamdulillah, saya kembali menemani Anda pagi hari ini pada tanggal 5 Juni 2025. Sahabat-sahabat Narafam yang berbahagia, alhamdulillah, semoga para jenengan semuanya sehat walafiat, dibanyakkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan langsung percaya terhadap produk-produk pupuk atau perangsang atau apapun dari channel-channel YouTube, dari perusahaan-perusahaan obat, perusahaan pupuk, bahwa produknya mampu membuat anakan menjadi ratusan, 80 sampai 100 lebih. Jangan langsung percaya, sahabat-sahabat. Coba lihat tanaman saya ini. Ini padi Impari 32 HDB. Menurut jenengan ini kira-kira umur berapa? Mari Anda, kalau Anda menjawab ini umur belasan hari, Anda keliru. Kalau menganggap ini umur 20 harian lebih, ini juga salah. Kalau menganggap ini umur 30 lebih, itu juga tidak benar. Bagaimana kalau usia 40 hari pun ini tidak tepat. Yang tepat ini adalah sampai hari ini berumur 52 HST. Ya, benar, Anda tidak salah dengar. Tanaman ini, padi Impari 32 ini berumur 52 HST karena ini ditanam tanggal 13 April dan sekarang tanggal 5 Juni. Berarti umur 52 HST. Lihat, ini ada yang hanya anakannya 2. Ini tanaman ini semuanya ada 8 batang. Pertanyaannya, apakah ini tidak dipupuk? Anda juga keliru. Ini sudah dipupuk 4 kali untuk area ini. Mungkin pupuknya telat. Tidak juga, ini dipupuk umur belasan hari, umur 30 harian dan 40 hari lebih. Atau apakah pupuknya kurang? Ini luasan total sekitar 4.700 meter persegi. Sampai saat ini pupuk yang dihabiskan sebanyak 3 kintal, ya, 3 kuintal. Dari urea 1,5 kintal dan Ponska 2 kuintal. Saya pikir ini sudah cukup untuk ukuran normal padi Impari ini. Loh, mungkin ini tidak diberi perangsang anakan atau tidak diberi asam amino, begitu. Anda juga keliru. Tanaman ini saya semprot dengan Ultradap mulai umur 5 HST. Ini disemprot 3 hari sekali. Kira-kira 10 kali aplikasi dari Ultradap dan juga asam amino. Dan kalau tidak keliru hitung, Ultradap yang dihabiskan sekitar 3 kilo dan asam amino itu juga per kali aplikasi juga ikut.
Lah mungkin tidak ada perangsang-perangsang lain. Ini sudah diaplikasikan atonik. Atonik ini sudah masuk walaupun hanya sekali. Tetapi kenyataannya seperti ini. Maka jangan langsung percaya diberi pupuk ini, diberi obat ini tanamannya langsung bagus. Kalau sekian langsung baik tanamannya. Ini tanaman saya kenyataannya seperti ini. Lantas kira-kira apa masalahnya? Sahabat-sahabat Naura Farm yang berbahagia, perlu diketahui bahwa tanah ini adalah lahan pertanian warisan dari orang tua yang hanya pada musim ini saya menanaminya. Sebelumnya ditanami oleh orang tua, karena beliau meninggal sudah diwariskan dan saya yang mengelolanya untuk kali ini. Riwayat lahan ini berpuluh-puluh tahun tidak masuk kompos. Juga bahan-bahan organik sangat jarang dimasukkan ke lahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan ini juga terus-menerus ditanami padi, hampir tanpa jeda. Bertahun-tahun padi saja terus. Jadi ya tidak ada rotasi tanam. Jadi ini kelemahannya. Jadi walaupun di pupuknya banyak, obat-obatannya banyak, hasilnya ya seperti ini. Tidak memuaskan sama sekali. Ya ini, coba perhatikan, ini hanya beberapa batang itu. Hanya beberapa batang. Ya ini paling merana ini. Ini bukan tidak banyak pupuknya. Dan penyemprotannya juga saya pikir sudah sangat maksimal. Tetapi karena tanah yang ditanami ini tidak optimal, maka berapapun banyak pupuk yang diaplikasikan, sebagus apapun produk-produk pertanian yang diberikan, ini tetap kurang maksimal. Jadi saya pikir bukan karena Ultradap tidak bagus, bukan karena Ambition yang tidak baik, bukan. Ultradap, Ambition, Atonik mungkin baik dan pengaruhnya bagus mungkin, tetapi pada lahan ini dia tidak bereaksi dengan baik. Artinya bagaimanapun pertanian itu membutuhkan lahan, membutuhkan tanah yang baik untuk tumbuh kembangnya. Pupuk apapun yang datang dari luar, yang diaplikasikan, ditaburkan, disemprotkan, itu tidak akan memberikan reaksi yang baik jika tanahnya bermasalah. Jadi saran saya kepada teman-teman dan juga saran untuk diri sendiri, ini tanah ini harus diperbaiki. Tanah ini harus direstorasi. Tanah ini harus mendapatkan perhatian lebih dari apapun. Bahkan dari tanam apapun ini tidak akan baik. Karena tanahnya bermasalah. Kesuburannya bermasalah. Pupuk yang banyak, obat-obatan yang banyak ini tidak memberikan efek yang positif jika tanah yang ditempati oleh padi ini bermasalah. Seperti itu. Karenanya ini menjadi pelajaran bagi saya dan juga menjadi pengingat bagi sahabat-sahabat yang lain untuk memperbaiki tanah kita sebaik mungkin. Melakukan rotasi tanam yang baik, terus kompos. Saya pikir ini kompos hal terpenting yang harus masuk ke lahan ini.
karena tanah sini sudah keras, sudah tidak bisa menjadi tempat tumbuh yang baik bagi tanaman-tanaman di atasnya. Iya juga sahabat, ini kalau menganggap tanah ini pH-nya asam, ini dengan soil tester kita dapat lihat angka pH-nya berada di 6,8. Jadi saya pikir ya bisa naik hampir 7 ini malah. Hampir 7 pH-nya. Ya di sekitar itu antara 6,6 sampai 7. Jadi pH-nya juga tidak terlalu buruk. Jadi bukan karena pH masalah tanaman di sini, tetapi karena masalah kesuburan yang bermasalah. Kesuburan ini entah karena apa, karena kurangnya rotasi atau karena bahan organik yang nyaris habis di lahan ini. Saya kurang meneliti begitu detail, belum melakukan lab untuk tanah ini karena tidak punya akses dan tidak punya modal. Cuma ini akan diupayakan untuk penambahan dari bahan-bahan organik. Insya Allah habis tanam ini kompos akan masuk ke lahan ini untuk mengatasi permasalahan tanaman saya yang bermasalah. Begitu sahabat, semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang baik, sehingga kita dapat memberikan kontribusi bagi agama ini, bagi negara ini. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.